Assalamualaikum sahabat-sahabat budidaya. Jumpa lagi di channel Rencang Klaten. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik dari budidaya belut. Ini kita akan membahas bahwa prinsip budidaya belut adalah rekayasa. Gagal dalam budidaya belut adalah kalimat tren bagi pelaku budidaya itu sendiri. Dari kebanyakan penyedia bibit, secara visual belum ada yang bisa meyakinkan keberhasilannya dalam budidaya. Walaupun banyak penyedia bibit yang menunjukkan kolamnya, tapi entah kenapa ada sesuatu yang janggal dalam kasus budidaya belut di Indonesia ini. Karena sampai detik ini saya melihat di berbagai grup-grup Facebook dan belum ada satupun yang menyediakan bibit budidaya dengan ukuran yang misalnya 1 cm, 2 cm. Intinya itu belum ada yang menyediakan bibit yang baru menetas. Itu belum ada pembuktiannya. Dan secara logika, sebagai pembudidaya belut modern, kita harus cerdas dalam mengambil keputusan dalam budidaya belut. Karena apa? Karena sampai saat ini belum ada yang berhasil dalam budidaya belut. Dan dari kegagalan para pemula ini dalam berbudidaya, berbagai alasan akan menjadi bumbu perbincangan. Misalkan pH air dan pH tanah tidak sesuai, tingkat kematangan media kurang, kandungan amonia masih tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa prinsip budidaya belut adalah rekayasa. Artinya, kalau kita ingin berhasil dalam budidaya belut, kita harus bisa memanipulasi alam atau habitat alam belut ke dalam kolam budidaya. Tetapi untuk menunjang keberhasilan dalam budidaya, kita juga harus memperhatikan kandungan nutrisi yang ada di dalam lumpur maupun airnya. Dan treatment media dengan cara biological war atau perang biologi adalah langkah yang perlu diambil untuk sepenuhnya menunjang keberhasilan dalam budidaya belut. Karena peran bakteri dalam memanipulasi alam ke dalam kolam budidaya ini sifatnya adalah sangat penting. Dan perlu diingat, belut itu hidup di dalam 2 habitat ya. Jadi di dalam satu kolam ini kita harus membuat 2 habitat. Ini sangat penting dan sering dilupakan khususnya pembudidaya belut yang ada di Indonesia. Karena materi-materi yang selama ini mereka percayai itu pembuktiannya sebagian besar hanyalah kegagalan. Dan untuk para pembudidaya pemula, saya sarankan jangan memulai budidaya dari bibit, tapi mulailah dengan usia remaja dengan metode 2 habitat, dan kita harus bisa memanipulasi alam ke dalam kolam budidaya menggunakan probiotik. Mungkin di lain kesempatan saya akan mengupas bagaimana cara membuat probiotik yang bagus untuk belut, karena di Indonesia ini belum ada probiotik yang pas untuk dikhususkan dalam budidaya belut. Karena apa? Karena di Indonesia ini memang belum ada yang berhasil dalam budidaya belut itu sendiri. Dan teori-teori yang saya terapkan ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah dikerjakan para pembudidaya belut khususnya di Indonesia ini. Dan mohon maaf bila banyak yang tersinggung terhadap teori saya dan saya sering menyebutkan mafia bibit. Mohon maaf yang sudah tersinggung, berarti Anda adalah orang yang sebenarnya memang saya singgung. Karena salah satu harapan saya adalah untuk mengajak para subscriber dan penonton channel ini untuk keluar dari teori-teori kesalahan yang selama ini sudah menjerumuskan para pembudidaya pemula khususnya di Indonesia ini.
Dan sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.